Oke, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya, Bapak Dewa Madisuyatnya. Di pelajaran matematika, kali ini kita bakal ngebahas tentang himpunan pertemuan kedua. Nah, sebelum kalian menonton videonya, jangan lupa untuk cuci tangan supaya kita terbebas dari penyebaran COVID-19. Di sini saya ingin mengingatkan kalau misalkan sumber belajar yang kita gunakan itu adalah buku matematika yang sudah dibagikan, buku matematika SMP kelas 7 semester 1 karangan dari Abdurrahman Asari, kurikulum 2013 revisi 2016. Oke, nah supaya cepat kita langsung saja lihat tujuan pembelajarannya. Jadi di sini bisa kita lihat sini tujuannya itu adalah kalian setelah menonton video ini diharapkan mampu menjelaskan sifat-sifat himpunan. Kayak misalkan ada kardinalitas himpunan, himpunan bagian, himpunan kuasa, sama kesamaan dua himpunan. Kayak gitu. Nah, kesamaan dua himpunan itu kayak ekuivalen lah maksudnya. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama itu adalah kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan. Apa tuh? Kayaknya kok keren banget kata-katanya, kardinal. Kayak merek baju gitu ya. Nah, apa sih kardinal itu? Jadi kardinal itu adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan N, A. A ini bisa apa aja, misalkan himpunannya itu himpunan B bisa NB atau NC, bebas ya, ini jadi nggak harus A. Oke, nah di sini kita lihat contohnya supaya lebih gampangan ya. Kita langsung menuju ke contohnya. Gimana sih cara pengerjaannya? Nah, pertama di sini kita lihat dulu himpunan M. Itu merupakan himpunan X, di mana X sedemikian rupa sehingga X kurang dari 10 dan X itu merupakan bilangan bulat positif. Nah, di sini pertama cara yang kita harus lakukan itu adalah kita list dulu anggotanya. Jadi anggota himpunan M itu adalah, ingat kalau misalkan kalian menuliskan himpunan itu harus pakai kurung kurawal ini. Harus ya, wajib. Nah, kita list anggotanya. Bilangan bulat positif kurang dari 10. Oke, bilangan bulat. Ingat, ada bilangan cacah, ada bilangan bulat. Jangan sampai ketukar. Kalau bilangan cacah itu mulai dari 0, bilangan bulat itu dia nggak pakai 0. Bisa negatif, bisa positif. Tapi karena di sini katanya positif, kita ambil yang positifnya aja. Oke, jadi ada 1, terus ada 2, ada 3, ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ingat di sini nggak pakai sama dengan kan ya, berarti 10-nya nggak ngikut. Oke, berarti cuman sampai sini aja. Kita tutup. Kalian tahu bahkan yang bedanya antara kurang dari atau sama kurang dari sama dengan. Nah, kalau misalkan di sini kurang dari sama dengan, 10-nya termasuk anggota himpunan M. Tapi di sini kan cuman kurang dari aja, jadi cuman sampai 9. Nah, kita lihat yang N, himpunan N. Kita list anggotanya juga di sini. Ingat pakai kurung kurawal. Kita lihat himpunan N ini merupakan himpunan Y semikian sehingga Y itu lebih besar sama dengan dari -7 dan Y itu merupakan bilangan bulat negatif. Ingat, bilangan bulat negatif. Oke, berarti kita list ya di sini. Nah, di sini lebih besar dari -7 berarti berapa? Di sini yang kita tulis -7-nya dulu. Ada -6, ada -5, terus ada -4, ada -3, ada -2, ada -1. Ingat, bulat, berarti 0 nggak masuk. Oke, ini M, ini N, ini himpunan M, ini himpunan N. Nah, yang ditanya itu adalah kardinalitas himpunan M dan N. Jadi, N, M berapa? Hitung aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9. Terus kalau N itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Beres. Itu cara menentukan kardinalitas himpunan. Nah, di sini ada syaratnya nih. Jadi, himpunan hingga itu atau himpunan berhingga ya, adalah himpunan yang memiliki anggota berhingga. Contohnya kayak misalkan 1, 2, 3, 4. Nah, ini hingga. Kalau himpunan tak hingga itu himpunan yang memiliki anggota tak terhingga atau infinity. Nah, itu contohnya 1, 2, 3, 4. Nah, titik-titik 3 ini kalian masih ingat waktu di pertemuan pertama? Kalau nggak ingat, silahkan cek
di pojok kanan atas itu ada linknya. Nah, ini kalau ada titik 3 ini maksudnya terus diteruskan, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terus sampai tak terhingga. Nah, itu namanya himpunan tak hingga. Nah, kardinalitas himpunan itu cuman untuk himpunan yang berhingga. Ingat, kardinalitas himpunan cuman untuk himpunan yang berhingga. Kayak gitu. Itu harus diingat baik-baik. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu himpunan bagian. Jadi kita bakal bahas tentang himpunan bagian. Jadi suatu himpunan A, misalkan ya, suatu himpunan A itu adalah himpunan bagian dari himpunan bagian atau subset. Nah, ini subset ini merupakan nama lainnya dari himpunan bagian atau subhimpunan dari himpunan B. Kalau misalkan A itu termuat di dalam B dan dinotasikan atau dilambangkan dengan A, ini bacanya subset atau subhimpunan, sama aja, A subset atau A subhimpunan B, atau A merupakan subhimpunan dari B, kayak gitu. Nah, supaya lebih mudah kita lihat di sini contohnya. Kan kalau biar gampang itu kita harus lihat contohnya. Nah, jadi tentukan benar atau salah pernyataan berikut ini. Ini kita misalkan yang sebelah kiri itu A ya. Misal nih, ini A. Yang sebelah sini B, biar mudah aja. Jadi apakah A itu merupakan subhimpunan dari B, himpunan B? Ingat, termuat. Kalau misalkan A termuat di dalam B, itu berarti A subset B. 1, 2, 3. Ada nggak di sini 1, 2, 3? Oh, ternyata ada 1, 2, 3. Berarti A subset B. Ini benar. Oke. Terus kita lihat yang B. Min 1, 1. Ini A, kita anggap ini A, ini B. Min 1, 1. Subset bukan? Ada min 1 nggak di sini? Nggak ada, berarti ini bukan merupakan subsetnya. Oke, himpunan kosong sama ABCD. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang himpunan kosong ini. Dibaca himpunan kosong ya. Jadi nanti kalian bakalan sering menemukan kayak gini. Ini merupakan himpunan kosong. Kadang-kadang dia juga dilambangkan kayak gini, 0 dicoret. Ini merupakan himpunan kosong. Nah, jadi himpunan kosong itu ada di setiap himpunan. Jadi kalau misalkan ada himpunan ini, kalau kita pecah, mereka pasti punya himpunan kosongnya. Kayak gitu. Jadi semua himpunan pasti punya himpunan kosong. Nah, ini himpunan kosong, ini himpunan. Berarti kalau misalkan kita pecah ini, dia ada himpunan kosongnya. Maka ini bagian dari ini enggak? A bagian dari B enggak? Atau A subhimpunan dari B bukan? Iya, benar, gini kan? Ini salah ya tadi. Nah, kalau nggak ada tanda kurungnya berarti dia bukan himpunan. Ini jelas salah kan? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, ini A termuat di dalam B dan B termuat di dalam A. Nah, ini merupakan subhimpunan juga. Gitu, himpunan kosong. Ini juga sama ya. Subhimpunannya. Oke, kita lanjut. Nah, himpunan kuasa. Apa sih yang disebut sebagai himpunan kuasa? Jadi himpunan kuasa itu adalah himpunan yang anggota-anggotanya itu merupakan semua himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Jadi himpunan kuasa itu merupakan bagian juga, himpunan bagian juga. Jadi himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan bagian dari A, dilambangkan dengan PA. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. Jadi himpunan kuasa itu P itu power, PA, kalau jumlahnya itu NPA, jumlah power A, kayak gitu. Oke, supaya mudah kita lihat di sini. Nah, kita lihat contohnya di sini. Jadi di sini disuruhnya tentukan himpunan kuasa dari. Berarti yang nomor 1 ini misalkan yang ditanya itu adalah P. Ini kita misalkan A besar semua lah ya. Himpunan A besar semua. PA-nya berapa? Nah, PA-nya bisa kita dapat
Himpunan kosong ya cuman satu, ini aja. Ya cuman ini doang himpunan kuasanya. Nah, kalau misalkan N P A-nya itu adalah satu nih, kan cuma satu doang. Satu. Nah, itu. Tapi di sini kan cuman kurang dari aja. Jadi cuman sampai 9. Nah, kita lihat yang N. Himpunan N. Itu ada, ingat tadi, di semua himpunan itu pasti punya himpunan kosong. Jadi kita tulis di sini langsung. Himpunan kosong ada kan ya? Hup. Terus apa lagi? Ada juga himpunan A. Gitu. Berarti himpunan kuasanya itu ada ini, himpunan kosong sama himpunan A. Kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan ditanya N P A-nya atau jumlah himpunan kuasanya ada berapa? Ada 1, 2. Berarti ada 2. Gitu ya. Terus kalau misalkan 3. Nah, 2, sorry. Himpunan kuasanya apa aja? Kalau 2 itu ingat. Kalau 2 itu ada himpunan kosong, itu pasti. Terus ada juga himpunan A. Terus ada himpunan B. Ada himpunan B. Nah, terus gabungan keduanya. Pokoknya cari himpunan bagian yang mungkin. A sama B. Nah, itu berarti kalau misalkan ditanya N P A-nya ada berapa? Itu adalah 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Gitu. Itu cara menentukan himpunan kuasa. Nah, supaya lebih mahir lagi, itu supaya lebih mudah maksudnya, itu kalian bisa menggunakan segitiga Pascal. Kayak misalkan di sini, segitiga Pascal itu gimana sih? Jadi segitiga Pascal itu gini nih. Kalau misalkan kalian punya 1 di sini, kalian buat 1 lagi di sini. Nah, kalian buat 1 lagi di sini nanti. Terus yang di tengah-tengah ini kalian jumlahkan. 1 tambah 1 itu kan sama dengan 2. Terus kalian tulis 1 di ujung-ujungnya. Terus hasil penjumlahnya kalian taruh tengah. 1, 2, 1. Nah, terus di sini sama juga 1. Ingat, ini penjumlahannya, ini juga penjumlahannya. Di sini terus aja kalian buat kayak gitu. Segitiga Pascalnya. 4 tambah 1 kan 5. 4 tambah 6 kan 10. 6 tambah 4 10. 4 tambah 1 5 juga. 1 tambah 5 kan 6. 5 tambah 10 15. 10 tambah 10 20. Tambah 5 15, 5 tambah 1 6. Nah, ini yang disebut sebagai segitiga Pascal. Nah, fungsinya apa sih segitiga Pascal itu? Jadi ini nih. Jadi untuk menentukan NPA atau jumlah himpunan kuasanya. Jadi kayak misalkan tadi kita lihat nih, kalau misalkan dia kosong, himpunan kosong di sini tadi, himpunan kosong nih, PA-nya apa aja? Ya cuma himpunan kosong itu aja. Jumlahnya berapa? 1 nih. Kalau untuk himpunan kosong, PA-nya cuma ada 1. Nah, kalau dia punya 1 anggota, kalau punya 1 anggota berarti dia himpunan kuasanya berapa jumlahnya? Ada, kalian jumlahin aja. 1 tambah 1 ada 2. Kita tulis di sini ya. Di sini ada 1, di sini ada 2. Terus di sini, kalau misalkan A sama B tadi berapa? Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kan? Nah, di sini 1 tambah 2, 3 tambah 1, 4. 4. Gitu. Dan seterusnya ke bawah. Kalau misalkan ada ABC, tapi di sini kan nggak ada ya. Contohnya cuma sampai AB doang, 2 anggota. Tapi kalau misalkan kita pakai 3 anggota, pasti nanti jumlahnya atau NPA-nya, jumlah himpunan kuasanya itu adalah penjumlahan ini. 1 tambah 1 2.
2 ditambah 3 5, 5 tambah 3 8, pasti ada 8 nanti gitu. Kalau misalkan ada 4 anggotanya, berarti kalian jumlahin aja, ini 10 15 16, berarti ada 16 dan seterusnya ya. Ini 10 20 32 terus di sini 30 50 60 4 11 gitu ya. Nah, itulah fungsi angka-angka yang ada di sini. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini nih, 1 2 4 8 16 32 4 itu gimana sih? Kayaknya ada pola gitu ya kan ya. 2 ini 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, terus 2 kali 2 kali 2 8, 2 kali 2 kali 2 kali 2, 2-nya 4 kali 16. Kayak gitu kan? Berarti ini adalah perpangkatan. Kayak misalkan kita buat gini. Nah, 2 itu berapa pangkat berapa? 2 pangkat berapa? 2 pangkat 1. Ini 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 3. Kalian ingat perpangkatan kan ya? Jadi 2 pangkat 2 itu maksudnya adalah 2 dikali 2. 4 kan? 4. Nah, kalau 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2. Nah, terus kalau misalkan 16 itu adalah 2 pangkat 4. Terus seterusnya 2 pangkat 5. Terus di sini 2 pangkat 6. Dan seterusnya sampai ke bilangan ke n. Nah, sampai ke bilangan ke n, sampai ke tak hingga lah istilahnya, atau bilangan ke n. Jadi di sini nanti 2 pangkat n rumusnya itu. Nah, terus kalau misalkan kita udah punya rumus ini, buat apa dong buat kayak gini? Bilangan Pascal. Nah, ternyata ada gunanya juga loh kayak gini tuh. Kadang-kadang nanti di soal, apalagi di soal UN kayak gitu atau soal ulangan, suka ditanya spesifik. Misalkan kita punya 1 2 3 4 5 6. Ada 6 anggota nih. 6 anggota. Yang punya satu anggota berapa jumlahnya? Nah, kita di sini bisa tahu langsung. Ini himpunan kosongnya ada 1 pastikan ya. Nah, ini yang satu yang punya 1 anggota itu jumlahnya ada 6. Jadi di sini kalau kita jabarin ya, ini yang satu ini adalah himpunan kosongnya. Nah, terus kalau yang 6 ini itu adalah yang ini. A. Terus ada B. Dan seterusnya sampai ke F. Kan ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Nah, kalau yang 2 gimana? Wah, agak bingung kan ya? Karena kita harus buat AB, terus AC, AD, AE, AF, terus buat BC, BD, BE, BF, CD, CE, CF, bla 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 bla. Nanti pasti hasilnya itu adalah 15. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan yang 3 anggota itu misalkan ABC, AB, ABC, terus misalkan ABD, ABE, ABF. Nah, itu jumlahnya ada 20 kayak gitu. Ngerti? Kalau ngerti coba kalian ulangin lagi, atau bisa juga kita buat di sini supaya teman ngerti. Nah, kita kerjakan yang ini nih, tabelnya. Jadi kayak misalkan di sini kita punya banyak anggotanya 0. Itu di sini himpunan bagian atau himpunan kuasnya itu, himpunan bagian atau himpunan kuasanya itu adalah PA ini adalah ya ini aja, himpunan kosong doang. Nah, banyak himpunan bagiannya itu adalah 1. Nah, 1 itu merupakan 2 pangkat 0. Semua bilangan kalau dipangkatkan 0, hasilnya pasti 1. Mau 900, mau 999 atau 888, kalau dipangkatkan 0, hasilnya pasti sama dengan 1 kayak gitu. Semua bilangan kalau dipangkatkan 0, hasilnya 1. Terus untuk himpunan yang punya 1 anggota itu ada himpunan kosong sama himpunan A untuk himpunan kuasanya kayak gitu. Kita pangkatkan 1 di sini. Nah, kalau misalkan di sini dia punya 2 anggota. Anggotanya kan ada 2, ada A sama B. 2. Nah, himpunan bagiannya ada himpunan kosong. Terus ada himpunan A. Terus ada himpunan B.
himpunan kuasanya itu ada A, B gitu. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4. 4 itu merupakan 2 pangkat 2. Nah, ini rumusnya tadi. Oke, nah kalau misalkan 3 berapa? 4 berapa? Nah, dan seterusnya. Coba kalian buat ini di buku catatan kalian. Tabelnya ya, untuk yang 3 sama 4 aja gitu. Ini agak banyak sih, tapi nggak apa-apa buat latihan kalian supaya lebih paham. Oke, kita lanjut ke kesamaan antara dua himpunan. Jadi, dua himpunan A dan B itu dikatakan sama jika dan hanya jika. Jadi, harus. Nah, kalau misalkan A itu merupakan subhimpunan dari B dan B juga itu merupakan subhimpunan dari A. Dan dinotasikan dengan A sama dengan B atau A ekuivalen B. Nah, jika jumlah A sama dengan jumlah B, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Jadi, dua syarat ini terpenuhi, maka dua himpunan tersebut bisa dinyatakan sama atau ekuivalen. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba lihat contoh di bawah ini. Nah, himpunan A, himpunan B, ekuivalen nggak? Atau sama nggak? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, sama. Ini sama. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Sama. Cuma dibalik doang. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oh, beda ini. B itu merupakan subhimpunan dari A, tapi A bukan subhimpunan dari B. Nah, ini berarti syarat yang ini gak terpenuhi. Oke, kita lanjut. Ini berarti bukan juga. A, B, C, D. A, B, C, D. Ini iya, karena dua-duanya sama. P, Q, R, S. P, Q, R, S. Ini juga sama, ekuivalen juga. P, Q, R. P, Q, R. P, Q. Ini P, P, R, S. Ini bukan, mereka nggak ekuivalen antara A sama B-nya. A, B, C, D ini adalah finite atau himpunan berhingga. Ini tak hingga, berarti nggak ekuivalen. Berarti yang ekuivalen cuma nomor 1, nomor 2, nomor 5, nomor 6. Itu aja. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Silakan kalian pelajari lagi di rumah, kerjakan soal-soal yang ada di buku. Kalau misalkan ada pertanyaan, tanya aja, bisa chat saya via WhatsApp, ada di grup. Oke, sekian penjelasan saya. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Lingkar Ilmu. Oke, sekian dan terima kasih.